Baik, silakan Guru Nurul untuk dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara hari ini, pertemuan POP SGI yang kedua, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk acara pertama adalah pembukaan akan disampaikan mungkin oleh Guru Saiful. Silakan. Baiklah guru-guru, mari kita buka kegiatan kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut guru. Acara kedua, tilawah Al-Quran. Sepertinya Pak Ajisnya belum masuk, tapi Guru ada perwakilan dari SD lain. Mohon kepada tutor agar suara storingnya dikondisikan dulu, soalnya itu sangat mengganggu. Biasanya menggunakan HP. Bu, ini suara, Bu. Nanti konek. Recording in progress. Bu, kenapa ini nggak bisa? Juga sudah ada ya yang membaca ayat. Guru Ajis masih di kelas, Guru? Belum masuk. Adakah guru lain yang Ada yang bisa menggantikan nggak? untuk pembacaan tilawah? Menedak jangan lompat. Udah saya matikan. Saya matikan. Bagaimana Guru? Apakah bisa Ada yang bisa dilanjutkan? menggantikan Guru Aziz?
Baca surat Al-Fatihah aja, Guru. Dilanjut. Kita lanjutkan, Guru. Ada yang bisa menggantikan Guru Aziz untuk membaca ayat? Apaan? Biasa ngerokok. Silakan. SD lain mungkin, Guru, untuk tilawahnya. Tidak ada ya Guru Nurul? Tidak ada, Kak. Gimana kalau Guru Saiful saja? Guru Aziz di mana tadi? Di kelas. Biar berjalan cepat. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Salam. Usul yang baca tilawah perwakilan dari SDN Tertawang nih. Boleh Guru, silakan. Langsung ya. Guru siapa dari Kentawang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal muriyati qadha. المغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم.
Baik, terima kasih untuk guru SDN Pentawang. Kita lanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rakyatku semuanya, jiwanya bangsa badannya Indonesia Kenapa tutup ini? matikan mic. Bunuh. Terima kasih. Ini ikut dia ini. Baca ini. Nyangkut berarti ya. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu pembacaan 10 kepemimpinan guru. Kepada guru yang sudah siap dipersilakan. Yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 kepemimpinan guru. 1. Teladan menegakkan ibadah. 2. Disiplin mengelola waktu. 3. Gemar membaca buku. 4. Pelopor kebersihan sekolah. 5. Aktif memberdayakan masyarakat. 6. Sahabat terbaik siswa. 7. Tertib menyiapkan administrasi. 8. Kreatif membuat media. 9. Profesional dalam mengajar. 10. Gigih meneliti. Terima kasih. Terima kasih untuk Guru Hidayah Handayani SDN 1 Batujai. Selanjutnya bedah buku. Mungkin ada yang pernah membaca buku guru tentang pendidikan, tentang apa, mungkin bisa diceritakan di sini, bisa berbagi bersama guru-guru yang lain. Ada enggak yang pernah membaca buku yang menginspirasi guru seperti itu? Ada pengalaman membaca buku tentang pendidikan itu? Yang dimaksudkan di sini apakah buku tentang laporan best practice atau buku-buku bebas? Apa saja? Tentang apa saja? Tidak.
Kalau tidak ada bisa kita lanjutkan. Silakan untuk guru yang dari SD lain. Apakah ada? Ernawati. Ya lanjut. Pak. Kenapa saya sebut ini? Sebut ini. Mungkin lihat gambar gitu ya. Di sini ada guru Fitrwati. Guru Nasrullah SD mana guru? Bawah. SD 1 Mangkung. Inspirasi pagi. Inspirasi pagi. Mungkin apa motivasi paginya? Mungkin bisa untuk membuat semangat. Mungkin. Inspirasi pagi saya semangat seperti itu. Bagaimana guru? Apakah bisa kita lanjutkan? Mana ada ya? Oke, lanjutkan guru. Oh, ya, siap. Karena untuk kegiatan bedah buku belum ada, kita lanjutkan ke inspirasi pagi. Inspirasi pagi. Jadi silakan. Bu Guru Hidayah Handayani. Inspirasi pagi. Inspirasi paginya. Bukit siap, Terwati. Sebenarnya ya udah saya ikut. Inspirasi pagi. Pagi hari ini setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru Hidayah Handayani. Silakan untuk SD lain mungkin ada inspirasi paginya. Ibu Guru Fitrwati SD yang Ketawa. Masa dari guru lainnya, silakan. Kalau dari saya, semangat pagi. Siang sore tetap semangat pagi. Kabar hari ini. Alhamdulillah. Silakan Bu Guru Ernawati. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Inspirasi pagi saya juga. Ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk. Semakin berilmu, semakin merendah. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru Nurul. Ada yang lain? Ayo Bu Raba. Gimana Bu Guru? Yang lainnya? Pak Guru? Lanjut. Kita lanjutkan Guru itu. Berhubung waktu. Baiklah, kita lanjutkan ke ice breaking. Ice breaking mungkin yang biasa kita lakukan di depan kelas sebelum mulai pelajaran untuk menyemangatkan. Sudah.
Silakan ice breakingnya Bu Guru Yuliana Utari, SDN 1 Batu Jai. Ice breakingnya, dipersilakan. Semangat. Baik, terima kasih Bu. Mungkin boleh saya ulangi yang kemarin ya, karena kemarin teman kita agak kurang. Mungkin boleh saya ulang lagi ice breaking yang kemarin, boleh ya? Silakan. Tidak apa-apa. Silakan. Boleh saya berdiri ya? Silakan. Silakan Ibu, kita akan supaya pertemuan kita akan memberikan tepuk semangat. Boleh ya? Yuk, tepuk semangat. 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 Boleh diulang lagi Bu Guru ya? Oke, siap. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Terima kasih Guru Yuliana Utari. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan untuk kegiatan kita selanjutnya setelah ice breaking, yaitu doa. Silakan untuk doa, dipersilakan. Cek motor apaan? Cek motor apa? Cek mobil. Mobil apa motor? Apa nih sih? Karena motor tambang. Mobilnya enggak, saya enggak punya mobil. Doa, Guru silakan. Siapa Guru Nurul yang bisa memimpin doa di sini? Pak Nasrullah, SDN 1 Mangkung. Iya, silakan Guru. Silakan Guru Nasrullah. Sekedar informasi bahwa saudara Nasrullah yang 1 Mangkung termasuk guru yang termarginalkan karena dia tidak disebutkan dalam program ini. Silakan Guru Nasrullah ya. Terlalu dekat ya sama teman-teman yang lain sehingga dijauhkan jaraknya Guru. Guru Nasrullah kita ya. Guru Nasrullah. Halo? Kak, untuk Guru.
Ini dengan Pak Nasrullah. Ya, silakan untuk memimpin doa, Guru. Oke, baik rekan-rekan, marilah kita berdoa, kita mengadahkan tangan, semoga apa yang kita hajatkan dan kita niatkan untuk program ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak diri Nasrullah Fasik. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wajiban. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil qalbi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi syakaratil kalau bola muka anu ada sekejap durian lah boleh jauh betul jauh ada sekejap ibu dikejak kotor orang ada sikap pengaruh. Oke, Guru Nasrullah. Kita lanjutkan acara berikutnya yaitu materi. Dipersilakan Guru Saiful. Baik Guru, jadi hari ini kita bisa lanjutkan lagi kegiatan kita dalam program POP SGI. Bagi yang guru-guru yang belum ada pertanyaan seperti itu, mungkin di Guru Ernawati mungkin bisa di mute dulu ya, di mikrofonnya ditutup saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan baru dibuka. Mute-nya. Sebelumnya Guru kita sedikit tentang LMS kemarin. Di LMS itu sudah ada materi Guru. Di sini bisa terlihat ya, akun LMS-nya sedikit saya ulang. Kemarin tidak banyak guru yang sudah mengerjakan tugas dan ada juga guru-guru yang kesulitan masuk seperti itu. Nah, kalau sudah dibuka nanti kalau tampilannya seperti ini Guru, nanti silakan dicari di site home yang ini Guru. Kemarin banyak yang salah masuk, jadi bukan masuknya ke kelas B Lombok Tengah seperti itu. Tapi masuk ke materi miliknya SGI sendiri, jadi tidak bisa dipakai password POP itu. Nanti silakan dicari di site home dulu, nanti diklik di site home di sini. Kalau bahasa Indonesia bisa diganti mungkin beranda situs ya. Kalau sudah muncul ini, nanti Guru silakan scroll ke bawah, nanti cari untuk Lombok Tengah ya. Sini ada banyak kabupaten lain. Kalau muncul di sana, silakan nanti dicari POP Kabupaten Lombok Tengah. Nah, itu diklik saja. Nah, baru akan muncul materi-materi yang lain di sini. Ini materi kita yang kemarin tentang pengenalan LMS. Kemudian di sini ada tugas yang harus Bapak Ibu guru kerjakan. Di sini ceritakan pengalaman Anda dalam menggunakan LMS. Jadi silakan Bapak Ibu tulis. Di sini bisa diklik Guru. Kemudian di sini ditulis yang nanti akan muncul karena di sini milik guru, jadi di sini muncul nilai. Nanti dari SGI akan menilai pendapat Bapak Ibu tentang LMS. Ceritakan saja kalau memang baru pertama kali menggunakan LMS, ditulis saja seperti apa adanya seperti itu Guru. Kalau ada pengalaman silakan ditulis. Kemudian di bawahnya juga nanti ada diskusi, silakan di sini Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan
teman-teman guru. Kemudian ini untuk materi best practice juga di sini ada tugas-tugas yang harus Bapak Ibu guru kerjakan seperti itu. Jadi kami kemarin belum bisa menilai Bapak Ibu guru karena ada satu guru yang sudah mengirimkan tugas kemarin. Kalau tidak salah Ibu Hidayah ya kayaknya. Oh bukan. Ibu guru siapa kemarin? Dari SDN 1 Batu Jait. Itu baru kita bisa nilai. Kalau yang lain tidak bisa kita kasih nilai karena memang belum dikerjakan tugas-tugasnya. Itu sedikit guru tentang LMS. Kemarin sedikit sekali yang bergabung sehingga mungkin banyak yang masih kebingungan. Atau kita buka dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang LMS ini. Kita persilakan dulu guru kalau masih ada yang bingung. Atau ada yang kesulitan masuk mungkin di LMS. Silakan guru kalau ada pertanyaan tentang LMS dulu. Atau memang bingung karena belum pernah masuk begitu. Assalamualaikum guru. Boleh saya bertanya? Ya guru Yulin. Ya. Ya. Silakan guru. Saya Nurul Hasni mau bertanya. Ya. Untuk pengisian di mana? Karena baru pertama kali memang saya menggunakan LMS ini, baru tahu. Untuk pengisian tugas di mana dan caranya seperti apa? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Baik. Nanti tugasnya akan muncul di sini guru. Nah ini, kalau ada yang berbentuk seperti ini adalah tugas guru. Kalau ada yang berbentuk di tangan ini ceritakan pengalaman. Jadi tinggal diklik saja di sini, nanti akan muncul kolom gitu guru. Muncul kolom untuk mengisi tulisan seperti itu. Coba saya lihat. Carikan di sini. Oh iya, tahu. Pade ketua. Di sini misalnya. Misalnya ini contohnya ya. Contohkan. Nah. Ini ada tugas, jadi silakan diklik di sini, lalu nanti di sini akan ada kolom. Di sini submission ini untuk mengisi jawaban. Jadi di sini di kolom ini Bapak Ibu menulis pengalaman tentang apa itu LMS. Bapak Ibu bisa diketik di sini. Nah, setelah itu baru di searching. Nah, setelah itu nanti akan muncul sendiri di akun pemateri tentang jawaban Bapak Ibu guru. Kalau sudah silakan diklik ini. Kalau dalam bahasa Inggris ini kalau kita ini menjadi tandai selesai. Jadi setiap materi yang sudah Bapak Ibu kerjakan nanti diklik ini menjadi selesai. Nah, berubah menjadi selesai. Assalamualaikum Guru Ipul, maaf mengganggu. Bisa enggak kira-kira kalau menggunakan headset biar suaranya agak besar sedikit? Terima kasih. Bisa diulangi guru, enggak kedengaran. Mohon agar suaranya lebih besar sedikit atau kalau bisa menggunakan headset karena kami yang jadi peserta di sini kurang jelas suaranya. Oh gitu ya. Kecil. Kalau kecil suaranya ya.
Bentar, Guru. Baik, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan tentang LMS, Guru. Guru Nurul sudah bisa ya dipahami tadi untuk mengisi tugas. Ada juga nanti kalau memang disuruh membuat tugas dengan Microsoft Word, nanti bisa juga diupload di sini, Guru. Dan kelihatan di sini untuk mengupload tugas-tugas yang harus diketik menggunakan Microsoft Word seperti itu. Kalau ini bisa langsung diketik di sini. Menggunakan HP juga bisa, Guru. Ya, Ada lagi? Terima kasih penjelasannya, Guru. Nanti silakan saja dicoba dibuka di LMS-nya. Salah nanti dicoba. Ada lagi? Kalau tidak ada tentang LMS, bisa kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, Bapak Ibu Guru, kayaknya kurang jelas ya. Sebelumnya Bapak Ibu Guru, apakah ada yang pernah membuat tulisan di sini ya? Pernah membuat karya tulis seperti itu? Memang karena karya tulis ini apalagi sebagai guru ASN seperti itu ya, untuk kepentingan kenaikan pangkat itu kan harus mempunyai karya tulis seperti itu, Guru. Ya. Memang kadang-kadang kita membuat karya tulis itu untuk kenaikan pangkat, kadang-kadang memang kita meminta seseorang lah untuk membuat seperti itu. Tapi kalau kita memiliki karya tulis tersendiri itu menjadi sebuah kebanggaan sebenarnya. Ini adalah karya saya sendiri. Di sini ada yang sudah menulis karya tulisnya sendiri seperti itu. Maaf Guru, kayak PTK? Hah? Kayak PTK? Ya, PTK atau apalah. Pernah. Artikel-artikel yang sudah ditulis itu. Kalau PTK pernah. Di mana itu bisa diceritakan sedikit judulnya atau penelitian apa ya? Apa ya? Metode Jaksau di kelas 5. Bagaimana kita menggunakan metode Jaksau di kelas 5. Jigsaw. Ya, Jaksau. Metode Jaksau. Saking lamanya ini. Itu dibuat ada lomba karya tulis atau memang ada dibuat untuk kenaikan pangkat atau apa, Guru? Pas syarat wisuda. Syarat untuk wisuda. PTK itu. PTK ya. Yang lain mungkin pernah membuat karya tulis? Iya, pernah. Kalau pertama kali ketika skripsi. Nah, selanjutnya ya seperti yang ketika kenaikan pangkat, baru kita membuat karya. Iya. Yang lain mungkin bisa ceritakan. Jadi karya tulis ini memang menjadi sebuah keharusan ya, Guru, seperti yang saya sampaikan tadi. Namun sebagai guru non PNS
kita bisa berlatih guru untuk membuat sebuah karya tulis. Cuman di sini kita kemauan untuk menulis kita yang masih kurang. Iya benar. Jadi sebenarnya ada banyak sekali yang kita tulis. Apalagi kita berada di kelas, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bisa kita jadikan sebagai penilai Untuk best practice sendiri Bapak Ibu guru apakah pernah mendengar begitu tentang best practice? Tidak pernah, tapi sudah membaca tadi. Sudah membuat best practice guru? Belum. Belum. Kalau dulu Pak, kalau dulu di zaman saya kuliah namanya studi kasus. Pernah. Di kasus. Kalau dulu kita waktu kuliah studi kasus namanya. Oh, gitu. Mirip-mirip seperti ini best praktik ya. Kalau best practice itu sendiri apa guru? Kalau yang saya baca, kalau best praktik itu sebuah tulisan ya untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik. Pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang. Seperti itu. Best practice itu juga sebuah karya tulis sebenarnya guru ya. Karya tulis yang menceritakan praktik terbaik atau pengalaman terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan sehingga mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan dalam layanan sejarah. Jadi bisa dikatakan best practice itu adalah sebuah pengalaman kegiatan yang pernah dilakukan dan baru ditulis dalam bentuk karya tulis seperti itu. Hingga dengan kegiatan yang pernah dilakukan mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan dan itu layak untuk dijadikan karya tulis. Kemudian sama seperti PTK di sana ada tindakan pemecahan masalah juga yang bersifat efektif dan memanfaatkan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh sekolah itu sendiri. Jadi di sini juga ada penentuan masalah atau tema best practice yang bisa dijadikan karya tulis seperti itu. Memuat masalah utama yang ingin diselesaikan atau diperbaiki ada seperti karakter, kreativitas, motivitas, kemudian hasil belajar. Kemudian alternatif aktivitas pemecahan atau penyelesaian masalah yang efektif. Yang lain bisa di mute ya untuk. Nanti kalau ada sesi tanya jawab baru dibuka gitu. Kemudian membuat alternatif aktivitas pemecahan atau penyelesaian masalah yang efektif seperti strategi atau model belajar, literasi, startup project. Di sini ada contoh, misalnya contoh best practice meningkatkan karakter dan keterampilan wirausaha siswa melalui budidaya tanaman hias. Jadi tidak mesti harus ada permasalahan kelas kalau untuk best practice. Jadi untuk lingkungan sekolah pun bisa dibuat menjadi best practice seperti itu. Kalau contoh yang ada di sini tentang keterampilan wirausaha siswa atau startup project seperti itu. Di
sini yang sudah dilakukan itu bisa dijadikan tulisan tentang apa keterampilan yang pernah dilakukan di sekolah itu sendiri. Kalau ini tentang budidaya tanaman hias. Kemudian teknik penyusunan tulisan yang mungkin sama seperti membuat PTK. Di sana ada latar belakang. Ini berisi harapan dan kenyataan berkaitan dengan pembelajaran serta memiliki kebaruan. Jadi apa latar belakang kegiatan yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan pembelajaran seperti itu, yang memiliki kebaruan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang baru itu yang bisa dikerjakan. Kemudian identifikasi masalah atau fokus best practice. Di sana isinya menjelaskan fokus masalah atau kegiatan yang dijadikan best practice. Tujuan sesuai fokus best practice yang ingin dicapai. Jadi apa tujuan Bapak Ibu guru membuat kegiatan yang menjadi tulisan Bapak Ibu guru. Kemudian ada manfaat. Di sana sebutkan sasaran, uraian manfaat yang diperoleh bagi guru, kemudian bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi masyarakat. Ini mirip-mirip seperti PTK, cuman ada perbedaan tentang kegiatan yang dilakukan. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu guru? Saya mau bertanya guru. Silakan guru. Apakah laporan best practice ini tentang penilaian di dalam kelas? Khususnya? Bukan guru. Ini best practice untuk lingkungan sekolah. Jadi kalau hanya di dalam kelas itu nanti bisa menjadi PTK. Tapi PTK itu bisa menjadi best practice. Cuman best practice ini tidak bisa menjadi PTK seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi kalau PTK itu hanya menyangkut di ruang kelas saja, Bu, khusus di permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Untuk peningkatan motivasi siswa, kemudian ada metode-metode yang ingin dikembangkan seperti itu. Kalau best practice bisa untuk di lingkungan sekolah, seperti contoh yang diberikan tadi tentang kewirausahaan siswa melalui budidaya tanaman hias. Ini mencakup di lingkungan sekolah, bukan hanya di dalam kelas. Kemudian best practice ini juga mungkin kegiatan-kegiatan terbaik yang pernah Bapak Ibu guru lakukan. Seperti itu. Ada lagi guru? Di sini ada penyusunan pembahasan. Yang pertama itu deskripsi dan ruang lingkup best practice. Memuat landasan teori, menjelaskan nama, bahan, dan alat yang diperlukan. Batasan-batasan best practice. Dan landasan-landasan teori di sini juga diperlukan Bapak Ibu guru. Kemudian nama kegiatan yang dilakukan. Kemudian apa bahan dan alat yang diperlukan. Yang kedua, langkah-langkah penyelesaian masalah. Pelaksanaan best practice.
Memuat setiap langkah yang dilakukan guru bersama siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi, langkah-langkah kegiatan tersebut bisa dijelaskan mulai dari tahapan apa yang pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau di PTK sudah ada langkah-langkah tersendiri. Kalau ini mungkin bebas. Silakan bebas dilakukan langkah yang. Berarti untuk lingkup best practice ini langkah-langkahnya bebas. Ya, sesuai Apakah dengan itu kegiatan berhubungan yang dengan Bapak Ibu kegiatan guru lakukan. kegiatan proyek? Kegiatan proyek seperti tadi, Bapak Ibu guru. Jadi langkah-langkahnya itu bebas. Mungkin mulai dari penyiapan alat, kemudian pelaksanaannya bersama siswa seperti apa. Seperti itu. Kalau di PTK kan sudah ada 3 langkah seperti itu. Kemudian hasil dan dampak yang dicapai, memuat hasil dan dampak ketercapaian tujuan pembelajaran dan praktik baik peserta didik. Jadi di sana ada dampak apa yang bisa tercapai. Mungkin kalau budidaya tanaman hias di sana ada bisa kita mendapatkan profit yang bisa didapatkan seperti itu. Mungkin bisa dijual karena itu ada kewirausahaan di sana. Seperti itu. Maaf guru, kalau seperti itu modelnya, memang kita sering melakukannya, apalagi di kelas tinggi itu sering kita lakukan proyek-proyek, misalnya membuat menghias gerabah. Apakah itu bisa dijadikan sebagai laporan best practice? Ya, sangat bisa, guru. Itu bisa dilakukan. Itu memuat kewirausahaan atau startup project seperti yang disampaikan tadi. Seperti pembelajaran di kelas 4 saat ini, pembuatan montase, nah itu bisa mozaik. Bisa dilakukan itu. Nanti tahapan-tahapan mulai dari apa tahapan awal misalnya yang bisa dilakukan untuk membuat seperti itu bagus guru untuk dapat menjadi tulisan best practice. Tetap kita lakukan sesuai dengan materi pembelajaran yang ada di tema. Cuman enggak pernah dibuat dalam bentuk tulisan begitu guru. Ya, itu dalam bentuk tulisan ya belum pernah. Tapi bisa dilakukan sekarang, walaupun kegiatannya sudah berlangsung, dan bisa dilakukan sekarang untuk karya tulisnya. Kemudian berarti, yang keempat, berarti maaf guru, berarti untuk penulisannya dimulai dengan kegiatannya, kemudian apa yang perlu dipersiapkan dari awal, bahan-bahannya, kemudian berapa hari tanggal pelaksanaannya, sampai seni atau benda yang kita buat itu jadi gitu, seperti itu, menghasilkan produk. Gitu. Iya ya, latar belakangnya juga ditulis guru. Ini kan bisa menjadi latar belakangnya kan ada pembelajaran di kelas 4 seperti itu. Ya, bisa juga dimasukkan di sana tuh. Latar belakang kegiatan. Terima kasih guru. Ya. Kemudian nilai penting dan kebaruan best practice yang dilaksanakan, menguraikan nilai lebih atau nilai tambah dari hasil yang dicapai pada pembelajaran dan praktik yang dilakukan. Di sini ada nilai tambah dari kegiatan yang pernah dilakukan seperti itu, Bu. Nilai kebaruannya, kegiatan yang baru. Dan faktor-faktor pendukung dan penghambat, menguraikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat ketercapaian tujuan pembelajaran dan praktik. Boleh suaranya baru aja muka. Ya.
Di sini juga ada faktor-faktor pendukung dan penghambat. Nanti bisa dibuat di sana penghambat dari kegiatan tersebut apa saja. Kemudian pendukung atau daya dukungnya apa? Suara. Untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran, mungkin ada hambatan seperti itu dalam kegiatan tersebut. Kemudian tindak lanjut. Menguraikan tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terlaksananya pembelajaran dan praktik baik untuk perbaikan di kegiatan berikutnya. Misalnya seperti apa tindak lanjut, Guru? Dari kegiatan kita yang sudah kita laksanakan, kegiatan kira-kira apa yang perlu ditindaklanjuti seperti itu? Apakah kegiatan tersebut bermanfaat bagi sekolah, bagi siswa, dan bagi masyarakat sekitar? Kalau ya, bisa dilanjutkan kegiatan seperti itu. Mungkin akan dikembangkan lagi. Tapi kalau tidak ada manfaat atau kurang bermanfaat bagi siswa maupun bagi sekolah, mungkin kita akan perbaiki di mana kekurangannya seperti itu, Bu. Tindakan selanjutnya dari kegiatan yang pernah dilakukan. Kalau bermanfaat ya bisa ditindaklanjuti. Mungkin ada kekurangan-kekurangan dari kegiatan yang pernah dilakukan kemarin bisa ditingkatkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Guru. Ya. Sepertinya sinyalnya kurang baik. Kemudian membuat simpulan. Jadi di sana ada juga kesimpulan, kemudian ada saran. Di dalam kesimpulan nanti membuat poin-poin aktivitas penting dan utama dari hasil praktik baik yang dilakukan dalam pembelajaran beserta pencapaiannya. Jadi kesimpulan yang pernah dilakukan dalam membuat best practice itu apa saja, atau kegiatan yang ditulis dalam best practice itu apa saja kesimpulannya. Karena ada poin-poin aktivitas penting dan utama dari hasil praktik yang dilakukan. Dan saran rekomendasi, karena memuat saran-saran dan rekomendasi perbaikan pembelajaran serta penerapan praktik baik pada pembelajaran berikutnya. Jadi mungkin kita di sini meminta saran-saran atau rekomendasi dari kepala sekolah mungkin atau dari masyarakat. Apa saja kita minta saran dari kegiatan yang pernah kita lakukan demi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya yang lebih baik seperti itu. Kalau di materi LMS kemarin sudah dibuka ya Bapak Ibu Guru tentang best practice ini. Kemarin saya coba buka belum bisa, cuman Sudah pernah saya buka. sudah bisa berarti. Belum bisa terbuka ya? Kemarin sih untuk Sudah hari ini. saya buka tadi pagi bisa. Tentang materi best praktik. Karena sudah dibaca-baca belum tentang? Sudah. Sudah bisa dibaca. Maaf Guru, saya belum bisa. Ya. Belum bisa buka. Apanya yang belum bisa Guru? Materi langsung ke ini, best praktiknya itu. Best practice belum bisa dibuka ya? Materinya.
Saya coba ya. Ya sini. Tapi yang di sini. Kemudian yang terakhir di sana ada daftar pustaka. Jadi kegiatan yang pernah kita lakukan mungkin banyak kita mengambil sumber-sumber dari mana, mungkin dari buku atau dari internet, silakan dibuat di daftar pustaka sebagai referensi dalam menulis. Sama sih sebenarnya seperti membuat PTK dan lain. Di sini ada juga ketentuan dalam penulisan. Ini ukuran kertas yang dipakai untuk menulis best practice itu menggunakan ukuran kertas A4 dan huruf Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 dan ada margin atas, margin bawah dan kanan masing-masing 3 cm. Jumlah halaman utama 8 sampai 15 lembar di luar halaman judul. Ini ada pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka. Untuk daftar lampiran, mungkin ada lampiran-lampiran yang perlu ditampilkan di sana. Daftar gambar atau foto-foto kegiatan. Dan kalau ada tabel-tabel yang perlu dibuat, di sana guru ditampilkan juga. Selain daftar pustaka. Oh, bisa dilampirkan berarti foto-foto kegiatannya juga. Foto-foto kegiatan, guru di sana ada gambar. Dan hasilnya juga. Nah, hasil dari kegiatan yang dilakukan. Kalau kemarin kita di sini di SGI ada namanya kegiatan SPL atau Startup Project Leadership. Karena itu kita bisa membuat kegiatan-kegiatan seperti kewirausahaan, juga ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh siswa. Di sana tidak mesti harus menghasilkan profit gitu. Di sana juga ada nilai-nilai yang bisa dihasilkan. Nah, selain profit ada juga benefit yang bisa dihasilkan. Jadi nilai-nilai kepemimpinan itu yang bisa dihasilkan dari kegiatan Startup Project Leadership. Mungkin di LMS di sana ada juga nanti untuk tugas-tugas. Halo. Halo. Ya, Guru. Sedikit Guru, ini kebetulan saya pernah membaca dalam materi best practice ya. Di sana ditulis penyakit dan obat dalam best practice. Maksudnya apa itu Guru? Baca di mana Guru? Bukan penyakit. Pas buka materi di laporan best practice di dalam materi itu ada di sana ditulis penyakit dan obat dalam best practice. Bingung ini. Bingung karena mungkin belum dibaca ya, cuman baca judul aja. Baca sedikit-sedikit tadi tapi masih bingung Guru. Penyakitnya itu seperti yang disampaikan awal tadi, itu adalah kemauan menulis belum ada, Guru. Di sini butuh ada kemauan kuat menulis. Rasa malas menulis itu dihilangkan, itu penyakitnya, Guru. Mohon maaf. Oh iya Guru. Kalau obatnya bisa belajar. Akan dipelajari bagaimana cara penulisan dan apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Memang sudah banyak yang pernah kita lakukan, cuman ada rasa malas gitu menulis. Kalau di sini kegiatan kita apapun kegiatan yang dilakukan di sekolah itu ditulis walaupun singkat.
Enggak, kemarin ada pembelajaran literasi itu yang bagaimana mengembangkan siswa untuk bisa belajar menulis sebenarnya. Ada pengalaman yang lain, Guru? Itu perlu juga dibaca, Guru. Penyakit dan obat. Kalau laporan aktualisasi, Guru apakah termasuk best practice? Laporan apa? Laporan aktualisasi. Aktualisasi. Yang mana itu, Guru? Nah, kemarin kan pas prajabatan saya pernah ditugaskan untuk membuat laporan aktualisasi. Di sana kurangnya pemahaman siswa. Saya mengambil judul penerapan metode jari matika untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa di SDN Tawang misalnya. Apakah itu termasuk best practice? Iya, Guru, betul. Itu bisa kita masukkan menjadi best practice karena memang itu sudah kegiatan tentang apa tadi, Guru? Tentang kurangnya kemampuan berhitung siswa. Ya, kemampuan berhitung. Itu juga aktivitas di kelas ya. Aktivitas kelas. Bisa itu dibuat menjadi best practice, Guru. Mohon maaf, Guru. Seperti yang dijelaskan tadi dari awal, kalau tidak salah dengar, jika itu masih dalam lingkungan kelas, bukannya itu termasuk PTK? Kurang apa? Jika kita melakukan penelitian masih dalam lingkungan kelas itu satu kelas itu saja, bukannya itu termasuk PTK? Iya, PTK, Guru. Nggih. PTK itu di lingkungan kelas saja. Nggih. Permasalahan yang ada di kelas. Guru apa tadi, mohon maaf, yang dilakukan ketika peradaban itu, apakah itu bukannya termasuk PTK? Kan di dalam kelas. Penggunaan metode jari matika untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa di SDN Ketawang misalnya. Ya, berarti itu, tidak termasuk, Niki. Penggunaan metode penetapan apa? Tentang metode kan, metode pembelajaran. Iya, tetapi kan penerapan metode pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Praktiknya kemarin yang ambil di kelas 3 berarti tidak termasuk jadinya. Makanya itu seperti penjelasan yang tadi kalau saya tangkap kan jika dilakukan di dalam kelas maka itu dinamakan penelitian tindakan kelas atau PTK kan. Nah, seperti penjelasan Guru Saiful tadi kalau yang dilakukan di dalam kelas itu namanya PTK. Yang Gini, namanya Guru. Nah, ya. Jadi kalau PTK itu bisa menjadi best practice. Tapi kalau best practice ini yang tidak bisa menjadi PTK begitu, Guru. Oh, berarti kesimpulannya PTK itu boleh Ya. digunakan dalam Kalau PTK bisa menjadi best practice. Oh. Karena best practice ini lebih luas seperti itu. Ya. Ada lagi, Guru? Berarti apa perbedaannya Guru antara PTK dengan best practice? Ada perbedaan dan persamaan, Guru. Bentar. Bukakan. Mungkin itu yang masih kita bingungkan.
Tetapi kalau di best praktek itu ruang lingkupnya lebih luas. Kan bisa dilakukan di dalam kelas, bisa dilakukan juga di luar kelas kan. Ada mungkin guru? Ada muncul di layar ya guru? Iya ada. Ya. Ini perbedaan best practice dengan PTK. Jadi kalau PTK dilaksanakan atau dimulai berdasarkan permasalahan yang timbul dalam pembelajaran. Permasalahan-permasalahan di kelas. Tapi kalau best practice tidak harus dimulai dari permasalahan. Karena kita kan di sini bisa membuat sebuah proyek seperti tadi. Di lingkungan sekolah tidak mesti harus kita membuat best practice berdasarkan permasalahan yang ada seperti itu. Kalau PTK yang di luar bisa atau inovatif bisa jadi best practice, tetapi tidak semua best practice bisa dikategorikan PTK seperti tadi. Nanti kalau PTK-nya memang PTK yang terbaik, nanti bisa dijadikan menjadi best practice. PTK memberikan kontribusi secara temporal, artinya mengatasi masalah dengan subjek tertentu. Sedangkan best practice atau praktik terbaik merupakan suatu ide atau langkah-langkah baru yang memberikan kontribusi luar biasa. Kesinambungan dan inovatif dalam memperbaiki terhadap perkembangan kualitas sekolah dan bahkan bisa dipakai atau digunakan oleh sekolah lain. Jadi ini di lingkungan sekolah juga kalau best practice, artinya seperti tadi ya lebih luas seperti itu. Kalau PTK kan hanya di lingkungan kelas, saja permasalahan di dalam kelas. Bagaimana? Berarti guru, semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah bisa dibuatkan menjadi laporan best practice. Seperti itu mungkin kesimpulannya, guru? Di sini juga ada best practice kepala sekolah, ada best practice guru, berbeda-beda. Nanti kalau kepala sekolah membuat best practice ya tergantung nanti apa yang akan dilakukan. Tapi kalau guru itu menyangkut tentang kegiatan guru bersama siswa seperti itu. Kalau kepala sekolah tentang kepala dan manajerialnya, tentang pengelolaan sekolah seperti itu. Kalau guru ya tentang kegiatan guru bersama siswa. Kan nanti apa kegiatan-kegiatan terbaik kan sampai apa yang menjadi sebagai karena informasi best practice ini dilombakan lomba penulisan. Ahmad. Berbicara sedikit Pak Saiful. Ya. Halo. Ya guru. Ada lagi guru? Nanti misalnya laporan best praktisnya sudah jadi, terus pengumpulannya lewat LMS juga atau secara langsung? Kalau di LMS karena bentuknya itu kan nanti penjilitan kan, karena lembarannya satu sama. Kalau di LMS kan tidak
Ada enggak best practice di sana? Sebenarnya fungsi interesan sih ya. Kalau di LMS tidak ada untuk tugas pembuatan itu, Guru. Cuman nanti kalau mau dibuatkan, silakan saja dibuat menjadi karya tulis, nanti disimpan sebagai karya tulis Bapak Ibu Guru sendiri seperti itu. Oh, seperti itu. Terima kasih. Nanti kalau memang ada yang untuk keperluan seperti kenaikan pangkat dan sebagainya, itu bisa dipakai. Kalau di LMS di sini cuman poin-poin saja, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di sana tentang poin-poin yang diperoleh dari hasil kegiatan ini. Dan pengalaman membuat best practice itu yang ada di LMS. Maaf Guru, Ya. itu yang harus diisi di LMS itu pertanyaan yang kemarin nggak sempat kita isi. Yang mana, Guru? Yang di LSM tadi. Di Kan LMS. banyak teman-teman katanya yang belum isi mengerjakan tugas. Boleh sekarang Iya. kita kerjakan. Bisa, Guru, bisa. Sebentar saya tunjukkan. Mau. Ini LMS-nya, jadi di sini Ada kita. cuman berapa yang sudah mengerjakan tugas di sini. Ini Guru, jadi untuk tugasnya ada di sini, Guru, ceritakan pengalaman Anda dalam menggunakan LMS. Ini dia. Kalau Bapak Ibu Guru klik di sini, nanti akan ada tampilan kotak di bawah sini untuk menulis jawaban Bapak Ibu Guru tentang pengalaman menggunakan LMS. Baru dikirimkan seperti itu. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan, ini bisa diklik menjadi tandai selesai gitu, Guru. Nanti akan berwarna hijau, centang hijau. Maaf Guru, yang mana tadi harus diisi? Coba bacakan pengalaman Anda. Saya ulangi. Loading.
kelas 6. Ini tahun tajam ini. Kalau boros. Di sini ini tugas. Tuliskan poin-poin yang diperoleh dari hasil bacaan di atas. Jadi Bapak Ibu guru membaca ini, teknik penulisan best practice, kemudian gambaran penulisan best practice. Nanti kalau sudah dibaca awalnya berbentuk seperti ini. Ini bisa diketik secara manual guru, tidak otomatis. Jadi Halo Pak Ipul. Ya. Pak Ahmad SDN 1 Mangkung. Ini kita sudah berbicara di level LMS dan best practice, tetapi permasalahannya sebagian besar guru itu lebih menginginkan penjelasan yang lebih komprehensif terkait dengan apa itu LMS, karena kita hanya mendengar LMS, tetapi secara komprehensif dan secara menyeluruh kita belum paham apa itu LMS dan apa sih fungsinya untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian tadi terkait dengan best practice, terkadang kita juga sulit membedakan antara PTK dengan best practice. Mungkin bisa dikasih contoh yang spesifik lah, seperti apa contoh sederhana dari best practice itu sehingga bisa kita mengidentifikasi nanti mana yang bisa kita kategorikan best practice, karena seperti yang Linggi sampaikan tadi bahwa tidak semua best practice itu bisa menjadi PTK dan seterusnya. Itu aja dulu Pak Guru Ipul, terima kasih. LMS ya. Jadi hari Rabu kemarin ya, kita materi tentang LMS. Jadi LMS ini adalah learning model system. Jadi keberadaan LMS ini sebenarnya karena COVID ini guru. Karena adanya COVID, jadi pembelajaran online. LMS ini adalah pembelajaran online. Jadi semua materi tentang pelatihan-pelatihan atau pembelajaran di kelas dimasukkan di dalam LMS ini. Dan tugas-tugas juga dimasukkan di dalam LMS. Jadi ini tampilan LMS. Jadi Bapak Ibu guru semua sudah mempunyai akun. Kemarin sudah dikirimkan, kecuali yang belum mengirimkan email ya, belum dibuatkan akun LMS. Di sana bisa login, Bapak Ibu guru login dengan username dan password yang diberikan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada materi tentang best practice ada di sini. Kemudian ini tinggal diklik Bapak Ibu guru. Ini penyusunan best practice, tinggal diklik. Nanti akan muncul materi best practice di sini. Klik tautan. Nanti Bapak Ibu guru akan diarahkan ke browser untuk membaca artikel tentang best practice. Memang begini sistem pembelajaran online, guru. Jadi mau tidak mau kita harus rajin membaca. Nah ini dia. Ini yang Bapak Ibu guru akan baca tentang best practice. Tidak banyak guru, cuma ada berapa. Kemudian untuk materi berikutnya, silakan klik saja di sini untuk materi berikutnya. Kalau sudah selesai dibaca, klik tandai selesai. Nanti akan muncul di akun itu, di akun fasilitator. Sudah selesai mengerjakan, sudah selesai membaca materi yang pertama. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, gambaran penulisan best practice. Di sini ada file
file berbentuk Word yang Bapak Ibu bisa download kalau sudah mengklik ini. Nanti akan otomatis terdownload kalau menggunakan laptop. Bapak Ibu bisa buka. Terima kasih atas petunjuknya Guru Ipul. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan kita sebagai guru dan terutama bagi siswa adalah kemampuan kita dalam hal literasi, di mana kita kadang-kadang bermasalah dalam memahami suatu konteks bacaan atau teks bacaan, sehingga sebenarnya harapan kami di sini, karena ini adalah sebuah kegiatan pelatihan yang dilakukan dengan cara Zoom, kami mengharapkan ada penyampaian yang lebih komprehensif, karena kadang-kadang ketika kita membaca sebuah teks materi, kita tidak mampu menyerap intisari daripada materi tersebut, sehingga harapan kami sebenarnya nanti narasumber atau tutor yang memberikan materi kepada kami itu bisa memahami lebih komprehensif dan lebih menyeluruh terhadap materi yang diberikan kepada kami dan mampu menjelaskan sehingga melahirkan pemahaman yang lebih luas terhadap kami. Tidak nanti kami membaca kembali step by step di sana, kemudian kadang-kadang kita juga tidak, jangankan untuk bisa memahami secara menyeluruh materi yang ada di sana, kadang-kadang membaca saja kita malas. Nah, ini sebenarnya tujuan proses pelaksanaan Zoom ini bagi kami adalah bagaimana kemudian tutor bisa menyampaikan secara menyeluruh, secara jelas, dan bisa kami pahami tahapan-tahapan dari awal sampai akhir untuk best practice ini. Sehingga tadi saya meminta contoh sederhana, kemudian apa yang bisa kita lihat atau apa yang bisa kita definisikan bahwa kegiatan itu adalah sebuah kegiatan best practice. Karena mungkin banyak hal yang kita sudah lakukan, tetapi tidak karena belum mengenal istilah best practice ini, kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah best practice. Itu maksud saya. Jadi mohon penjelasannya yang lebih luas lah disampaikan kepada kami seperti ini berdasarkan apa materi yang sudah ada di sana yang ada di dalam LMS tersebut. Seperti itu Pak Guru. Terima kasih. Ini masih LMS dulu ya. Masih LMS dulu. Jadi kalau memang belum kita buka LMS memang kita bingung ya. Jadi kita harus praktikkan dulu bagaimana sistem pembelajarannya seperti apa. Jadi nanti di sana akan muncul pertanyaan, ini mau kemana? Jadi tugasnya yang mana seperti itu. Nanti dicoba saja dulu untuk login di akun LMS-nya. Kemudian kalau ada hal-hal yang kira-kira membingungkan nanti bisa ditanyakan seperti itu. Karena memang program organisasi penggerak ini tidak bisa kita lakukan secara seperti itu. Kecuali Bapak Ibu guru memang bersedia untuk pembelajaran tatap muka tanpa harus ada transport untuk ke lokasi pembelajaran, ya boleh saja guru. Karena kemarin di kelas A sudah bisa dilaksanakan katanya melalui secara luar. Cuman tidak ada apa namanya tidak ditanggung uang transportnya seperti itu. Oke, sudah kalau masalah itu kita sudah sepakat dan saya rasa tidak perlu kita perdebatkan lagi. Jadi kalau kita pelaksanaannya seperti ini memang akan ada, cuman akan dikasih biaya pulsa seperti itu, seperti yang sudah disampaikan. Jadi untuk pembelajaran secara komprehensif seperti yang disampaikan tadi, mungkin sistem kita bagaimana kalau kita tidak aktif membuka, jadi mungkin kebingungan akan banyak yang muncul seperti itu. Kita harus bertanya kesulitannya di mana, silakan ditanyakan, nanti akan dikasih penjelasan kemudian untuk tadi ada kebingungan tadi, katanya bingung mana yang best practice, mana yang PTK seperti itu. Ada penjelasan tadi guru untuk perbedaan praktis dan PTK. Ya, itu sudah kita baca Pak Guru Ipul.
Kita sama-sama sudah membaca tadi antara perbedaan best practice dengan PTK. Tapi maksud saya di sini biar real lah sedikit, biar kita tidak hanya berfantasi, artinya yang ada dan imajinasi kita saja. Seperti ini best practice dalam imajinasi kita. Harapan saya adalah satu contoh misalkan best practice yang pernah siapalah lakukan, atau mungkin karena teman-teman dari SGI ini pasti adalah orang-orang yang lahir dengan berbagai program-program yang masuk dalam kategori best practice. Nah, mungkin bisa ditampilkan atau disebutkanlah hal-hal sederhana atau program inovasi seperti apa yang bisa kita laksanakan di kelas atau yang sudah dilakukan, yang itu bisa dikategorikan sebagai sebuah best practice. Ini Guru. Jadi contoh ya, contoh. Ya. Kalau di SGI kemarin ada program SPL atau Startup Project Leadership, itu banyak kegiatan-kegiatan tentang yang pertama tentang kegiatan bisa atau tentang kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan benefit seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pengelolaan sampah seperti itu. Cuman saya sendiri kemarin memang tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehingga kalau teman-teman SGI sudah melakukan itu, cuman kita tidak mengetahui ya laporan-laporan yang pernah dibuat. Saya juga belum meminta gitu. Kalau sempat nanti saya bisa kirimkan ke grup contoh-contoh laporan yang sudah dilakukan oleh teman-teman SGI seperti itu. Jadi secara secara teori bisa kita bedakan Guru, mana yang PTK, mana yang best practice. Jadi best practice ini lebih luas di lingkungan sekolah saja seperti itu. Kalau PTK kan hanya di dalam kelas seperti itu. Tapi PTK yang terbaik itu bisa kita buat menjadi best practice. Cuman best practice ini kalau di lingkungan sekolah tidak bisa kita jadikan PTK. Cuman justru kebingungan kita adalah kemudian ketika kita mau mengatakan bahwa sebuah PTK itu adalah sebuah PTK yang terbaik, sementara kita tidak memiliki indikator secara pribadi misalnya untuk menilai apakah PTK yang kita buat itu adalah termasuk dalam kategori PTK terbaik atau bagaimana, sehingga ketika kita nanti mau mengatakan bahwa PTK kita ini adalah terbaik dan itu bisa dikategorikan sebagai sebuah best practice, maka kita akan mengetahui. Tetapi ketika kita tidak memiliki indikator untuk menilai apakah PTK kita termasuk dalam kategori best practice, maka itu juga akan membingungkan kita, Pak. Kita bisa nilai sendiri itu Guru. Kalau memang kalau PTK itu kan kita akan meneliti sebenarnya Guru. Hasilnya apakah dari rubrik penilaian yang kita lakukan itu bisa tercapai. Kalau bisa tercapai dan meningkatkan hasil siswa, itu adalah yang terbaik. Tapi kalau kita sudah lakukan metode atau apa yang kita lakukan dalam PTK itu tidak berhasil, berarti itu bisa kita kategorikan itu bukan PTK kita yang terbaik. Karena ini kan menyangkut siswa. Jadi kalau kita membuat PTK itu tentang peningkatan nilai atau kesuksesan pembelajaran menggunakan metode atau apa, dan itu berhasil dari rubrik yang kita lakukan, itu adalah yang terbaik. Berarti penelitian yang saya lakukan ini berhasil seperti itu. Oke, terima kasih. Misalnya tentang literasi siswa, kenapa kelas tinggi, kelas 5 saja belum bisa baca mungkin. Lalu metode apa yang akan kami terapkan?
Misalnya penerapan sistem literasi untuk meningkatkan hasil baca siswa misalnya. Itu kita lakukan penelitian melalui PTK, kemudian ada hasil, kemudian siswa itu bisa membaca misalnya. Itu adalah PTK. Itu guru. Jadi kita bisa nilai sendiri dari hasilnya, hasil penilaian kita. Oke, terima kasih. Baik, ya bisa kita jadikan sebagai best kembali sedikit terkait dengan best practice, di mana penjelasannya tadi bahwa dia tidak hanya spesifik di dalam kelas tetapi dalam ruang lingkup sekolah. Ya, betul guru. Pertanyaan saya, apakah objek daripada best practice ini mesti siswa atau lingkungan sekolah? Bisa kemudian dikatakan best practice apabila yang jadi objeknya adalah bukan siswa. Contohnya tadi kan kegiatan pembersihan itu otomatis yang akan menjadi tujuan kegiatan itu adalah untuk kebersihan lingkungan. Ya. Lingkungan yang kita libatkan siswa, guru. Jadi di sana ada keterlibatan guru dan siswa. Nanti guru dan siswa melakukan kegiatan apa misalnya? Misalkan ada kewirausahaan, pengelolaan sampah misalnya. Dari botol-botol plastik itu bisa bernilai jual seperti itu. Nanti itu bisa ditulis. Mungkin nanti guru dan siswa membuat bonsai seperti tadi. Kemudian bonsai itu bisa menjadi profit seperti itu, bisa terjual atau bagaimana. Ada juga nilai-nilai yang bisa menghasilkan benefit seperti itu. Tidak mesti harus menghasilkan profit. Misalkan kegiatan pembersihan lingkungan di masyarakat misalnya antara guru dan siswa. Lalu dilakukan kegiatan tersebut. Kemudian itu bisa ditulis menjadi best practice, kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan untuk lingkungan masyarakat. Jadi ini keuntungannya untuk masyarakat, siswa, sekolah. Nilai yang dihasilkan ada profit dan benefit. Tidak mesti profit, bisa benefit. Nilai-nilai tersendiri dalam kegiatan tersebut. Terima kasih Pak Guru Ipul. Ada lagi yang guru mau didiskusikan tentang mungkin silakan teman-teman yang lain. Nanti referensinya banyak guru. Kalau Bapak Ibu guru mencari di internet di mana saja di YouTube itu tentang best practice itu banyak sekali guru. Jadi kuncinya sekarang kita hanya belajar mencoba menulis hal-hal kecil saja dulu. Mungkin ada kegiatan apa di sekolah nanti bisa ditulis dalam status media sosialnya dalam bentuk tulisan seperti itu, dalam bentuk kutipan. Menulis hal yang sederhana dan singkat seperti itu, Bu. Ini bisa saya share sedikit tentang ini untuk belajar, sekedar belajar menulis sederhana. Nah, seperti ini. Sekedar untuk melatih menulis ada kegiatan siswa pembersihan. Kemudian di sini ditulis dalam bentuk deskripsi singkat saja. Ini untuk melatih menulis, kan ini bukan best practice, bukan sebuah PTK juga, tapi untuk melatih menulis. Kalau sudah ada kebiasaan bisa menulis seperti ini, nanti akan terbiasa, akan menjadi sebuah kesenangan, artinya hobi untuk menulis. Di sini adalah hasil-hasil tulisan siswa saja di sini. Di sini hasil-hasil tulisan bukan siswa, guru untuk melatih
literasi. Sekedar menulis sederhana saja. Jadi nanti Bapak Ibu guru silakan kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan apa saja nanti bisa ditulis di status media sosialnya untuk belajar menulis. Jadi memang berat ini guru untuk mengawali kita untuk belajar menulis itu memang agak susah. Jadi kalau kita belajar, insya Allah nanti akan terbiasa seperti itu. Ada yang lain? Sampai jam berapa kita, Pak Guru? Betul? Jadwal yang kita dikasih 2,5 jam, Guru. Sebentar saya kirimkan presensi, Guru ya. Sudah saya kirimkan untuk absen, link absen di kolom chat. Nanti Bapak Ibu guru silakan diisi absennya. Kemudian selesai kegiatan ini ada juga link evaluasi tentang kegiatan ini, nanti kita kirimkan juga. Dan kemarin ada sedikit sekali yang isi absen di kegiatan pengenalan LMS. Itu diisi sekali saja guru, enggak usah berulang-ulang, jadi nanti akan double, nanti akan terbaca double kalau mengisi 2 kali. Kalau sudah terkirim sekali saja diisi. Kemudian ada link untuk evaluasi juga. Yang kedua itu adalah link evaluasi, Bro. Nanti juga kita kirim di grup kalau tidak ada yang kalau sudah Zoom-nya tertutup mungkin nanti bisa dilihat di grup. Yang dari SDN 1 Penuja ada perwakilan guru di sini? Tidak ada ya? Di pertemuan pertama kemarin juga tidak ada ya dari SDN 1 Penuja. Untuk tanggal di absen itu diisi dengan tanggal kegiatan hari ini, Pak Guru. Tanggal kegiatan, bukan tanggal lahir ya. Kemarin banyak yang ngisi tanggal lahir. Ya. Oke. Tanggal kegiatan. Berarti yang di sini yang hadir SDN 1 Mangkung, Kentawang, Batu Jai, SDN Mas Durung, Penuja saja yang tidak ada ya. SDN 1 Mangkung 5 yang hadir. Nanti yang hadir saja yang bisa mengisi itu, Bu ya.
Siap. Kita pertemuan dalam seminggu itu 2 kali, Guru. Kemudian rencana kita untuk pertemuan berikutnya apakah tidak bentrokan dengan kegiatan asesmen ya? Terus dengan presentasi ini ke visi. Tutup itu. Bawa itu. Ada link. Ada yang Tanggal 9 besok belum asesmen, Guru ya? Tanggal 15 ya. Asesmennya tanggal 15. Untuk jadwal hari ini kelas B, Pak ya? Untuk apa? Iya, Kita masuk kelas B yang ini. Iya, kelas B. Yang di Praia Barat itu kelas B. Yang di Praia Barat Daya itu yang kelas A. Untuk pertemuan berikutnya tanggal 9, Bu. Karena kegiatan ini harus selesai bulan Desember seperti itu. Minggu pertama Desember harus sudah selesai sehingga kita harus mengejar waktu seperti itu. Jadi dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Sudah bisa dicoba ya tadi LMS yang belum bisa mengisi tugas itu tadi. Baik, Guru. Jadi kalau sudah diisi link evaluasi, kemudian presensinya, tidak ada pertanyaan lagi, Guru. Materinya masih pengenalan LMS ini yang di formulirnya ini. Apa, Guru? Materinya apa, kita isi apa? Ini Di materinya best practice, Guru.
Guru Ernawati bersama berapa guru di sana? 3 guru. Semua hadir ya? Ini tidak aktif. Guru Iwan, ada hadir nggak? Pak Ivan tidak ada. Sama Guru Robayanti juga ya. Tadi kepala sekolah sudah masuk sebentar. Iya, masih ada Bapak Kepala. Oh gitu ya. Dan dari SDN Kentawang juga sudah. Cuman SDN 1 Penuja yang belum. Nanti untuk petugas setiap kegiatan guru ya bisa dikondisikan saja ya guru. Jadi tidak mesti harus terlalu formal gitu. Jadi nanti untuk pembacaan ayat suci bisa secara tartil saja guru, tidak perlu harus tilawah seperti itu. Bisa dibaca biasa-biasa saja. Kemudian nanti kalau ada guru-guru yang sudah membaca buku, bisa berbagi seperti itu. Bisa berbagi bedah buku, mungkin buku apa saja yang menginspirasi Bapak Ibu guru, nanti bisa berbagi bersama guru-guru yang lain. Kemudian MC nanti pembukaannya biasa-biasa aja guru ya. Kita buka dengan baca basmalah seperti tadi. Kemudian nanti untuk membaca 10 kepemimpinan guru hanya sekedar membaca saja ya. Jadi tidak terlalu formal lah seperti ini. Seperti biasanya. Jadi hanya sekedar sebagai kegiatan pembukaan saja. Jadi tidak terlalu berat kayaknya guru. MC seperti tadi lah sudah maksimal Guru Nurul. Kemudian jadi biar tidak terlalu lama kita di pembukaan itu, jadi memilih peserta itu lama sekali Guru. Jadi sekedar MC membaca ayat pendek, kemudian kalau ada ice breaking seperti tadi ya tepuk-tepuk itu untuk membangkitkan semangat. Kemudian ada inspirasi, silakan Bapak Ibu guru apa inspirasi paginya seperti tadi. Itu sudah lumayan. Seperti itu. Jadi untuk kegiatan berikutnya tidak perlu lama-lama kita memilih guru. Siapa yang siap? Ya, siap sebagai doa seperti itu. Siap sebagai pembaca ayat Al-Quran. Siap MC seperti itu guru. Jadi tidak perlu kita berlama-lama. Ayo. Terlalu lama menawarkan seperti itu. Kita terbiasa. Jadi di SGI itu kita dilatih untuk menjadi guru pemimpin seperti itu. Jadi kita membiasakan diri untuk sekedar tampil lah seperti itu guru. Siapa tahu nanti Bapak Ibu guru yang di sini ikut juga program guru penggerak itu akan lebih lagi guru ya, untuk sebagai fasilitator seperti itu. Bapak Ibu guru juga akan memberikan materi-materi apa tentang kegiatan pendidikan seperti itu. Inilah kita berlatih. Silakan Bapak Ibu guru melatih diri untuk sebagai guru pemimpin seperti itu. Kalau tidak ada, kita akan cukupkan guru ya. Sudah ya. Oke. Baik, terima kasih guru. Ya. Mungkin bisa dibuka kameranya dulu, saya akan ambil fotonya guru. Oke, sekali lagi guru. Ini satu foto. Oke, siap. Senyum terbaik.
1, 2, 3. Baik, Guru mungkin bisa ditutup, Guru Nurul. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah kita ucapkan untuk acara Zoom meeting POP SDI untuk hari ini. Terima kasih untuk Guru Saiful atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk semua guru-guru yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Dan saya menutup kegiatan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di live, Guru ya. Bisa ya? Bisa keluar. Nenek keluar. Momot, baik. Betam syariah. Mengengan muam. Doa bitin. Saya ambil tahu. Sengaja ngirup paling dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Girang, kenyingkat. Marah dengan SMS. Oh, belum dimatikan ya. Tunggu dulu saya matikan.